kalian di dalam belajar materi teks ceramah. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi mendengar istilah ceramah. Karena Bu Enda percaya kalian pernah melakukan sebuah ceramah, ada yang pidato, ya, ada yang khotbah. Lalu apa perbedaan dari khotbah, ceramah, dan pidato? Untuk keterangan lebih jelasnya, silakan simak keterangan dari Bu Enda. Anak-anak, pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Jika ingin tampil di depan umum, salah satu kegiatan berbicara yang bisa kamu lakukan adalah ceramah. Dengan berceramah, kita akan membagi pengetahuan dari apa yang kita miliki atau kita kuasai. Bahkan, melalui ceramah, kita dapat berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Jadi, aktivitas ceramah sangat bermanfaat, bukan? Pengertian ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, pengetahuan, ataupun wawasan kepada pendengar secara lisan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada tujuan ceramah. Tujuan ceramah ini ada 3, yaitu ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Yang pertama adalah ceramah informatif. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan kepada pendengarnya. Ya, jadi ceramah informatif itu menambah pengetahuan dan wawasan kepada pendengarnya. Jadi si penceramah adalah orang yang memiliki disiplin ilmu tertentu. Dia menguasai ilmu pengetahuan, juga memiliki wawasan yang luas, ya. Tanpa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, tidak bisa berceramah, ya. Kemudian yang kedua adalah persuasif. Di sini persuasif agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau mengikuti ajakan pembicara. Jadi persuasif itu sifatnya mengajak, ya, mendorong agar para pembacanya bersikap seperti yang dikehendaki oleh pembicaranya, ya. Kemudian yang ketiga adalah ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif ini sifatnya menghibur, ya. Jadi sering pada ceramah rekreatif ini ada diwarnai dengan humor, kemudian anekdot, guyonan-guyonan, ya, yang memancing tertawa pendengarnya. Ya, itu adalah tujuan ceramah. Anak-anak yang hebat, masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan materinya, ya. Kita lanjutkan dengan metode ceramah, ya. Metode ceramah itu ada 4, yaitu yang pertama adalah impromptu, kedua adalah menghafal, ketiga membaca naskah, kemudian yang keempat extemporan, ya. Jadi metode ceramah itu ada 4, ya, kalian ingat-ingat: impromptu, menghafal, membaca naskah, dan extemporan. Akan Ibu jelaskan satu persatu dari keempat metode ceramah, ya. Yang pertama adalah metode impromptu. Di sini adalah penceramah memberikan ceramah tanpa persiapan, ya. Jadi bisa dikatakan spontanitas, ya. Biasanya penceramah ini sudah sering ceramah, ya, jam terbang ceramahnya itu sudah banyak atau sudah tinggi, sehingga tanpa persiapan dia dapat berceramah dengan baik, yaitu karena juga wawasan dan pengetahuannya juga luas, ya. Kemudian sering melakukan ceramah, ya, jam terbangnya tinggi, sehingga
bisa berceramah dengan spontanitas tanpa persiapan. Kemudian yang kedua adalah metode menghafal. Ini maksudnya adalah menghafal naskah ya. Jadi penceramah melakukan ceramah dengan menghafalkan naskah terlebih dahulu ya. Jadi naskahnya itu dihafalkan sebelum berceramah, sehingga nanti pada waktu berceramah materi-materi yang akan disampaikan itu penceramahnya sudah hafal ya, begitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah metode naskah. Pada metode naskah ini penceramah melakukan ceramahnya dengan persiapan naskah lengkap ya. Jadi naskah itu yang nantinya akan dibaca pada saat ceramah. Kemudian metode ekstemporan. Di sini penceramah menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat ya. Jadi hanya pokok-pokoknya saja ya, fungsinya hanya sebagai pengingat ya. Demikian ya anak-anak, itulah tadi keempat metode naskah. Anak-anak yang hebat, kita lanjutkan dengan struktur teks ceramah ya. Struktur yang pertama adalah pendahuluan atau bisa dikatakan juga dengan pembuka. Ada istilah lainnya adalah tesis ya. Kemudian yang kedua adalah isi. Ini merupakan rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan ya. Akan Ibu jelaskan satu persatu dari struktur teks ceramah ini. Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis, atau bisa disebut juga dengan pembuka ya. Penceramah sebelum mulai ceramahnya tentunya memberikan salam terlebih dahulu, salam pembuka, ucapan penghormatan, kemudian ucapan syukur. Setelah itu baru dilanjutkan dengan inti dari pembuka, yaitu permasalahan, kemudian pandangan umum. Permasalahan ini maksudnya adalah topik permasalahan yang sedang aktual. Pandangan umum penulis terhadap permasalahan tersebut. Nah, ini topik yang akan dibicarakan. Kemudian selanjutnya adalah isi atau rangkaian argumen. Nah, di sini rangkaian argumen tersebut diperkuat dengan fakta-fakta. Jadi maksudnya adalah pendapat-pendapat dari penulis atau penceramah ya. Pendapatnya tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta, yaitu yang terdapat pada isi ya. Kemudian selanjutnya penutup atau penegasan kembali. Di sini penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan dengan simpulan atau rangkuman ya dari pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan ya. Kemudian pada penutup itu biasanya berisi yang pertama adalah simpulan, kemudian ucapan permintaan maaf, setelah itu ada salam penutup. Masih semangat anak-anak? Beda percaya kalian adalah anak-anak hebat ya, sehingga tetap semangat di dalam belajar. Kita lanjutkan, materinya adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Ya, contohnya bagaimana? Contoh dari kata ganti orang pertama tunggal, misalnya aku, saya. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak, contohnya adalah kami, hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Ya, kata-kata teknis itu
yang bagaimana anak-anak? Ya, kata teknis yaitu kata yang terdapat dalam bidang tertentu. Ya, contohnya, di dalam ilmu teknologi terdapat istilah download, subscribe. Ya. Dalam ilmu kedokteran terdapat istilah resep, vaksin. Ya. Kemudian dalam ilmu pendidikan terdapat istilah ujian, materi, bidang studi. Itulah yang dikatakan kata-kata atau istilah teknis. Ya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Ya. Contohnya kata jika, maka, sedang, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ya, itu adalah contoh dari kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Kemudian juga menggunakan kata hubung temporal. Ya. Misalnya menggunakan kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Kemudian lagi menggunakan kata pertentangan. Contohnya adalah sebaliknya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental atau verba yang digunakan untuk menjabarkan respon. Ya. Contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Jika kita lihat contoh kata-kata ini yang merupakan contoh verba mental, itu merupakan respon, ya. Jadi aktivitas yang diwujudkan dengan respon, ya. Jadi bukan diwujudkan dengan fisik seperti pada kata kerja material, ya, itu kan dijabarkan dengan fisik, ya. Jadi verba yang dijabarkan dengan fisik, contohnya mencangkul, memasak, ya, mencuci, itu kan dapat diamati. Sedangkan yang verba mental yang diungkapkan dengan respon itu aktivitasnya tidak dapat diamati. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya adalah ajakan, himbauan, ya, baiklah, diharapkan, ya, itu yang merupakan kata-kata persuasif. Ya. Anak-anak hebat, kita lanjutkan ya materinya. Ya. Sekarang kita menerangkan tentang perbedaan pidato, ceramah, dan khutbah. Ya. Sekarang untuk pidato. Di sini pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, dan tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengar. Jadi di sini pidato adalah isi dan topiknya lebih umum. Ya. Kemudian ceramah. Ceramah adalah bersifat umum juga. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang, disampaikan oleh pakar atau orang ahli dalam bidangnya. Ya, jadi untuk ceramah isi dan topiknya tentang agama, juga tentang nasihat. Ya. Kemudian khutbah. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktek beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Jadi isi dan topiknya pada khutbah hanya tentang agama.
Kemudian pada pidato waktunya bebas, tidak ditentukan. Sedangkan ceramah waktunya juga bebas dan tidak ditentukan. Untuk khutbah waktunya dilakukan pada waktu tertentu. Pada pidato ini komunikasinya satu arah, jadi tidak mengadakan tanya jawab. Sedangkan ceramah juga komunikasi dua arah, ya, jadi terjadi tanya jawab antara pembicara dan pendengarnya. Sedangkan khutbah komunikasi satu arah, ya, jadi tidak terjadi proses tanya jawab. Itu anak-anak perbedaan dari pidato, ceramah, dan khutbah. Semoga kalian paham ya, anak-anak hebat. Semoga kalian sukses selalu, tetap sehat dan tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah mengunjungi video pembelajaran teks ceramah dari Bu Indah Sriwiyati. Semoga kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan semoga kalian semakin sukses, sehat terus, dan tetap semangat belajar. Kalian adalah anak-anak hebat, ya, raihlah prestasi, ya. Ayo belajar, belajar, dan belajar. Pasti kamu bisa. Sekian.